di mana kita akhirnya sulit menjadikan rumah itu menjadi home, yaitu apa? Ekonomi. Suami mungkin punya pikiran, saya harus kerja, harus kerja, harus kerja. Saya berpikir, istri saya tidak boleh kekurangan. Anak-anak saya harus mendapatkan pendidikan yang baik. Maka kerja keras. Anda tahu, Anda saat bekerja keras, pulang ke rumah sudah lelah, habis energi Anda. Maka istilah saya adalah apa? Apalagi sekarang suami istri bekerja. Pas mau bekerja, baterainya full. Suaminya bekerja, baterai full. Istri kerja, baterai full. Anak-anak ke sekolah, baterai full. Pulang ke rumah, baterainya empty. Balik konslet kan? Karena kalau orang sudah capek, hal kecil aja gak bisa ditoleransi. Hal kecil aja bisa memancing kemarahan, kejengkelan. Maka kita lihat, sering kali kita lupa maaf untuk mengejar cuan. Sampai lupa menikmati. Hati-hati Pak, Anda yang mengumpulkan, yang menikmati anak Anda. Bodoh. Loh, maaf. Tuhan menghadirkan Anda ke dunia untuk apa? Menikmati berkat kehidupan. Bukan mengumpulkan, menikmati karunia kehidupan. Maka belajarlah berani berkata, cukup. Yang kedua, relasi. Sulit sekali berkomunikasi. Itu tadi. Ada seorang istri berkata, Romo, waktu pacaran suamiku ini selalu ngobrol, bicara, ngomong. Kalau ada apa-apa bicara. Sekarang setelah berumah tangga, nggak pernah dia bicara. Tolong beritahu Romo. Saya datangin suami, Pak, kenapa Bapak jadi kayak gitu? Dulu waktu belum pacaran, kok banyak bicara, sekarang nggak mau bicara. Romo lihat sendiri Romo, kalau istri saya sudah ngomong, bisa nggak Romo menghentikan dia? Lihat saja wajah istri saya, semua mulut Romo. Dia adalah emas. Seringkali kita tidak pernah mau punya waktu untuk mendengarkan. Kita hanya mau berbicaranya dan tidak punya waktu untuk mendengarkan. Yang ketiga apa? Kecewa, marah, dan tidak tuntas. Ini yang disebut dengan luka batin. Saya tidak akan membahas nomor 3 ini. Next, saya akan membahas kasus lain. Next, how to deal with a difficult spouse. Siapa sumber masalah? Laki atau perempuan? Jangan dijawab. Dan pasti suami cici. Saya kira bukan sekali-kalinya ini saudara-saudara. Kalau saya suruh menjawab istri, suami istri harus menjawab istri semuanya kompak satu suara dan dengan penuh kemerdekaan dan sukacita. Siapa sumber masalah? Suami. Para suami. Suami kalau masalah, dengan diri saya masalah terus. Kenapa itu dulu aja disalahin? Kenapa kalau saya berhadapan istri saya marah? Ulang berhadapan. Kenapa kamu narik nafas? Buang kasus. Jangan berhadapan. Enggak mau. Aduh. Terus saya itu malah kaki. Istri saya dulu marah lagi. Istri sendiri dikasih pangkat. Malah diberi hidup. Saya salah nih maksudnya. Akhirnya saya terlalu ditangkap. Istri saya kayak tidur kayak mayat. Terus gimana Pak? Saya pindah aja dengan pembantu. Next. Nah, lihat.
2 menit. Udah kayaknya jadi kan? Dia mau jawab dulu pakai tarif. Nyakal saya tadi. Anda senang saya menderita? Saya dapat ini dari Filipina. Saya banyak memberikan seminar tentang suami istri. Syukur saya boleh kuliah di Filipina tentang konseling keluarga. Dan dalam satu permenungan ini menarik sekali bahwa suami istri di dalam perkawinan itu makin lama, maaf saya tadi tidak membuat arsirannya gitu ya. Harus banyak arsirannya, tapi tidak bisa suami dan istri itu menyatu jadi satu, tidak bisa. Dan tidak boleh. Karena kalau suami istri menjadi satu, Anda kehilangan kepribadian Anda. Jadi yang benar adalah apa? Arsiran, tahu arsiran? Kan Anda pintar matematika orang bodoh kan? Daerah arsiran itu overlap betul, daerah saling tinggi berindih, makin lama harus makin banyak betul. Artinya apa? Anda saling menyesuaikan, bukan merubah. Bukan merubah. Pasangan Anda tidak bisa dirubah ya Pak. 42 tahun tidak bisa dirubah. Anda menyesuaikan. Ya tadi Bapak tadi yang ngomong. Ya sudah lah Romo, saya diam saja supaya itu menyesuaikan. Ya sudah saya dengar saja Romo, walaupun saya merasa nggak salah, ya sudah saya nggak bela. Saya diam aja. Kalau pernah seorang bapak yang komplain ke saya kan selalu perempuan tuh ya. Bapak-bapak tuh nggak pernah komplain dengan saya. Selalu ngajaknya di rumah kita makan sate kambing. Ibu-ibu ngomong lihat suami saya ngomong makin lama makin budak. Si ibu ini tidak tahu bahwa dalam ilmu psikologi suami istri setelah 25 tahun nikah suami langsung bisa budak dengan jadi memang kalau meninggalkan istrinya langsung budak. Tapi kalau istri orang lain gak budak. Lalu si suami ini budak. Lalu tolong doakan supaya suami saya sembuh. Nah saya itu suami Pak, mari kita berdoa. Jangan saya budak. Sampai seteganya itu suaminya. Tuhan biasa menderita daripada mendengarkan istriku. Jadi lihat di sini arsirannya harus saling banyak, makin banyak dalam perkawinan. Kalau dalam perkawinan Anda beberapa hanya sedikit saja bagian yang Anda saling mengerti, berarti Anda kurang dewasa. Tidak mau tahu. Dan maaf, ini terjadi dengan perkawinan sekarang. Perkawinan sekarang anak muda sekarang adalah apa? Lu boleh punya kesenangan sendiri, gue juga boleh punya kesenangan sendiri. Asal kita jangan saling mengganggu. Jadi, bahkan aku tahu yang perempuan yang ngomong, lu boleh punya perempuan lain, mundur. Itu yang disebut dengan hubungan tanpa status. Lu punya ATS, gue juga punya ATS. Asal jangan saling mengganggu. Udah kita tenang aja. Lu punya uang, lu kerja, gue juga kerja. Lu saling kesenangan sendiri, gue juga. Yang penting anak kita sekolah, kita biayai. Titik. Yang penting kita tidak cerai. Ini bukan perkawinan. Itu sudah tidak ada lagi arsiran. Itu sudah berpisah. Perkawinan adalah justru adjust, saling menyesuaikan. Nah next. Nah tidak sama perkawinan itu seperti jus gitu ya. Mangga campur buah naga jadi lari. Gak bisa. Ini bukan jus perkawinan itu. Nah, panggilan seperti apapun menuntut cara kehidupan. Jadi Anda sebelum menikah dan sesudah menikah, cara hidupnya berbeda. Jangan tetap sama. Kalau tetap sama, akhirnya apa? Membuat pasangan Anda tersinggung. Cek, next. Nah, tujuan perkawinan apa? Demi kesejahteraan. Tadi kita tahu demi kesejahteraan, demi kebaikan.
Maka kebaikan itu hanya bisa terjadi kalau kita punya batasan, tapal batas. Artinya apa? Kita bersama-sama ngomong, mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Mana yang membuat tersinggung, mana yang tidak membuat tersinggung. Contoh, suami mau reunian, boleh tidak? Boleh. Lah orang nanya. Sabar ya ngomong. Saya cuma sehari ngomong bertahun-tahun. Silakan saling kiri tanggul. Boleh. Nah, itu ada batasan. Sampai mana bolehnya? Kalau reuniannya sebulan sekali, gue nanya. Seringkali saking asiknya terus-terusan. Saking asiknya, yuri lagi, yuri. Sekarang SMP, besok SD, besok SMA. Jangan nama etak-etak kere. Dan dilulutin di Regina Pacis terus. Ada batasan. Batasan relasi antara pasangan sama. Apakah boleh istri membuka handphone suami? Ya. Kalau membuka handphone suami itu sama dengan suami suruh ke pengakuan dosa. Di situ hal-hal jorok Anda ya Pak ya. Anjing kayak mana? Sejauh mana relasinya? Apakah boleh suami lalu ngomong cerita dengan perempuan lain, ketawa-ketawa? Pasti dia lu ya kalau ngomong dengan perempuan lain ya. Enak senang banget, tidak tambah. Kalau dengan gue, dengan suki harus ada batasan. Apakah boleh? Ada satu kompleks, ada gereja pagi sendiri naik mobil. Anda janda bahelo. Boleh nggak masuk ke mobil Anda? Anda berkata karena cinta kasih damai Tuhan bersamamu. Damai Tuhan bersamamu. Ayo janda para janda. Pasti Anda pulang dicekek. Ya, bagi Anda tidak masalah, tapi bagi istri Anda masalah. Nah ini harus diomongin. Bagi Anda tersinggung, bagi suami Anda nggak apa-apa, biasa aja. Apa-apa. Dia mau ketemu mantan, mau cerita dengan mantan, orangnya dengan mantan, silakan. Gue nggak apa-apa. Dia tahu lah, nggak ada pintunya. Batasan relasi antara orang tua dengan anak. Ya, Anda tahu Bapak Ibu, salah satu penyebab perceraian adalah campur tangan mertua yang tidak tahu batas. Sudah tahu anaknya berkeluarga, masih ditanya, bahagia kamu enggak, bahagia enggak, pokoknya suka marahin kamu enggak, suka marahin lu tinggalin aja. Ya, setan muncul dalam mertua manas-manasin lah. Anak mama ini dulu selalu dibuatkan jus. Ya tante, ingat jusnya itu belimbing. Lalu satu lagi 2 naga dan 2 mangga campurin. Tiap pagi ya, baik tante. Dia pulang ke rumah, mami lu ngomong kayak gini. Buat jus tiap hari, lu yang buat, bukan gue. Orang tua harus tahu batas. Sudah, kalau anak sudah dewasa, cukup letakkan tangan Anda di altar dan berdoa. Ada para bapak ibu yang mengatakan, Romo, anak saya sudah dididik secara Katolik, ikut putra altar. Apa yang terjadi setelah menikah tidak ada orang yang berbeda.
saya merasa gagal. What? No. Tidak ada. Anda bertugas untuk membesarkan dia. Besarnya jadi apa? Itu bukan tugas Anda. Anda menghantar sampai sana dengan baik. Anda berikan yang terbaik. Jadi ini harus ada batasnya. Sama batasan pasangan dengan orang lain, sama batasan orang tua dengan anak. Apalagi kalau sudah punya cucu, rebutan antar mertua. Ributlah budaknya, ulah dibawa, itu main tong dibawa. Cici banget. Lalu banyak ngomong, anak tidak tahu diri loh, gak pernah nih. Lihat, gak orang tua di sekolah kan tinggal 2 anak. Saling melihat, aku jadi kayak dua-duanya muda. Ujung-ujungnya berkelah. Ketemu cucu senang sekali. Bapak saya ini setelah ditinggalkan dia mau tinggal di Klaten. Tapi setelah istrinya meninggal, dia kembali ke Bandung. Baik banget dengan cucunya. Saya itu ingat waktu kecil, itu tembok gue corakin lebih gampang. Sekarang tembok di rumah ayah saya, orang corak sekali. Ini siapa? Ini cucu. Bapak, kenapa gak marahin? Cucu kasihan. Oh, asal dengannya. Ini tajong aja. Jadi cucu pun senang dengan kakek yang boleh terus, kakek yang boleh, segalanya boleh. Karena apa? Ingin mencari hati dari cucunya. Begitu sedih, begitu kecewanya pada saat tidak didatangi. Bapak saya kecewa banget pada saat kami saya tidak datang. Gak pernah datang dia, Pak. Datangin dia. Itu bapaknya. Masa saya yang datang? Oh, dapat rendah hati ya. Aku yang ngomong, pergi. Beli open. Karena di saya masih yang kaya hati. Ini bapak-bapak, aku nanti kunjungan aku. Kalau anak nggak kunjungin, dia datang hilang. Jangan langsung bilang, saya sudah tua, saya harus dikunjungin. Hai, Fred. Tuhan mengajarkan kerendahan hati, kerendahan hati, bukan rasa hormat. Jadi saya harus belajar tahu batas. Mungkin Pak, Bu, mungkin kalau Anda punya anak laki-laki harus banyak melakukan. Karena apa? Dia berat menghadapi istrinya. Saya mau ke Papa, lu ke Papa terus ya. Enak aja. Ke Papa gue di jarak. Iya, jadi kita harus mengerti ada batasan. Ada batasan juga antara pasangan dengan orang lain itu tadi, dengan teman-temannya. Anda boleh punya hobi, boleh. Anda boleh main bola dengan teman, boleh. Tetapi saat jangan terlalu banyak. Tugas utama Anda adalah sebagai suami bagi istri dan papa bagi anak-anak. Dan ingat, waktu dengan anak itu ada batasannya. Waktu anak-anak SMP, SMA, mereka masih butuh Anda. Setelah kuliah, mereka yang butuh duit Anda. Sebabnya kita bisa menikah. Kan ada istilah di dunia ini, duit bapak, duit anak, ada duit anak. Ayo udah diam. Udah mau ditahan bisa. Next. Jadi ada batasan. Perlukah kapan batasan? Perlukah batasan? Perlu. Harus. Next. Karena apa? Kalau tidak ada batasan, kita tidak pernah akan ngomong. Kan batasan itu terjadi karena berbicaraan. Sama suster pun ada batasan. Ada. Kalau mau kunjungan kelas sampai jam berapa? Maka harus di rumah. Doa harus bersama. Itu batasan. Apalagi kalau suster-susternya pertapa. Kalau ada kunjungan, Anda tahu, pakai jeruji. Walaupun orang tuanya
anak aku. Kayak di penjara. Anda cuma datang ke Lembang. Sudah. Yang di Lembang itu Karmel. Kecil nih. Mereka sudah Paris juga di depan Aceh juga kayak gitu. Ada batasan. Yang boleh masuk ke mereka yang uskup, pastor itu tidak boleh. Karena uskup sudah nyentrum lagi. Gue pikir pintar. Jadi kalau kita tidak ngomong, akhirnya salah pengertian. Kenapa salah pengertian? Oh, gue pikir lu tuh gak apa-apa, lu gak kecewa. Saya pikir lu oke-oke aja. Saya pikir kamu gak punya masalah. Nah itu kenapa? Karena tidak ngomong, tidak berbicara. Next. Maka tapal batas itu adalah kesepakatan yang membuat kita harus tahu batas toleransi. Mana yang oke, mana yang tidak. Kita ngomong. Kita boleh ya punya waktu hari Jumat hangout dengan teman-teman. Oke, Pak. Tapi Sabtu Minggu it's family time ya. Oke, ini waktu keluarga. Ya oke. Komitmen waktu keluarga. Sabtu Minggu kita main handphone ya. Oke. Kita main handphone, kita berjalan. Ya oke. Itu. Jadi home sweet home tuh lain cicing lain. Lain maaf tidak bisa. Nggak bisa. Home sweet home adalah berbicara untuk memenangkan mana yang membuat keluarga kita bisa bareng-bareng. Ayah saya adalah seorang ayah yang senang sekali hidup bersama. Ayah saya sewaktu tentara memang keras sekali pasal. Saya itu pernah dilempar pakai sepatu tentara but dalam jarak 1,5 meter, diinjak patah dan pecah. Saya kabur dari rumah dan tidak dicari ayah. Karena ayah nggak perlu. Karena ayah punya anak 4. Ayah berkata, anakku papa pergi satu isi telur dan yang bodoh berada. Dan yang mencari siapa? Ibu. Saya selalu dibodoh-bodohkan oleh ayah. Anda tahu kalau seorang anak punya cita-cita masuk bangga. Ayah saya waktu itu ada jawab yang gede. Romo, Jan. Bodoh, ramuke. Romo ki pinter. Wes jadi pastor baik, pastor. Dan ayah, kamu bodoh, nggak bisa jadi pastor, bodoh. Akhirnya saya jengkel loh. Saya bilang, biarin. Kok kalau besar jadi pastor khusus untuk orang-orang bodoh. Yang bodoh itu bukan Anda, panitia. Karena ngotot mengundang saya. Tapi kalau ayah mau bodoh-bodohkan saya, siapa yang melindungi saya? Ibu yang selalu meluk. Harus ada yang bodoh supaya ada yang pintar kok. Ada buya, bodoh nggak apa-apa ya, nggak apa-apa nak, jangan selama-lamanya ya. Dan waktu ibu sakit, ibu saya tidak di rumah sakit Ibu Emma Bandung. Sewaktu ibu sakit, 8 tahun ibu tidak bisa apa terbalik. Ayah yang mengurus, ayah yang menggendong ibu, ayah yang memandikan ibu,
Sampai begitu sayangnya, ibu pun saya selalu godain. Ibu saya waktu akhirnya ke ICU, akhirnya ini serangan jantung. Saya memang ibu di ICU. Saya goda-goda ibu, ibu surga. Cari suami yang ganteng, yang putih, yang jurnalis orang ibu. Jadi dalam keluarga saya itu yang hitam tuh ayah, ibu saya putih. Makan 3 anak saya putih. Saya keturunan ayah. Ayah yang saya. Apa jawab ibu? Orang aku tetap beli bapakmu ape. Ibu tidak pernah menyesal mempunyai ayah. Karena apa? Ayah itu kalau pulang kantor, ibu tidak pernah ayah pulang it's not my mom. Sorry. My mom not just like you. Kok enaknya semua begitu kok selesai. Ibuku tuh kalau ayah pulang, ayah diamkan dulu. Ayah cuma nyapa, pulang Pak. Ya, yes. Bapak ganti baju, kasih celana langsung ibu buat selalu. Wake up, nas kita, nas lagi. Langsung mobil, bapakin. Karena ibu tahu, seorang laki-laki kalau pulang kantor, baru badannya yang nyampe. Rohnya masih melayang. Baru bapak ngobrol, gak akan ibu mengeluh, gak nahan diri. Nah, baru setelah ayah oke, cium dan ngomong, berbicara. Dan ayah pun tidak pernah rela melihat ibu repot sendiri. Tidak. Kalau ibu masak, jadi belum beres, cuci piring, harus dia bilang, Kong! Siap badan! Cuci bareng bapak. Siapkan! Saya harus siap dengan bapak. Kalau alam ayah bersabda A, terjadilah A. Kalau belum beres, selalu ayah dengan saya itu beres-beres. Selalu dilakukan. Jadi lihat ayah itu tahu ini batasan. Gimana ibumu bekerja capek, harus kita bantu. Tapi pada saat ayah melayani, ibu senang. Ayah melayani, ayah itu saya tuh aktif di gereja. Beliau prodiakon, beliau Legio Maria, beliau lektor, beliau anggota kur, lalu tata tertib. Cuma kurang satu, belum ditahbiskan jadi imam. Aktif banget. Dan ibu mendukung. Ibu saya cuma WKRI, tidak lebih dari itu. Legio menjadi auxiliar saja, berdoa saja. Tidak banyak, karena ibu di rumah. Jadi ini batasan yang harus dipatuhi. Maka keuntungan membuat kapal batas apa? Kita jadi bisa bicara dengan suami kita, ngobrol, ngomongin. Ma, yuk kita sama-sama ke rumah anak kita. Yuk bareng-bareng. Gak apa-apa, tapi jalan-jalan. Kita romantisan lagi. Pegang tangan. Kenapa Pak? Supaya saya? Bukan. Supaya nyadaku. Semakin mengerti apa yang diharapkan. Kan manusia itu harus bisa tahu yang diharapkan. Kalau ngomong, kalau bicara, bukan hanya menafsirkan. Saya lihat dari wajah istri saya, kelihatannya dia sedang tidak mood. Nggak bisa, harus ngomong. Next, maka Bapak Ibu, intimitas akhirnya terbangun dengan berbicara.
dengan komunikasi. Bapak-bapak, diberitahu ya Pak, istri itu kalau berbicara tidak cari solusi, tidak. Dia itu hanya mau ngomong doang, jadi Bapak cuma butuh Ngerti gak? Kita penting. Ngerti Pak? Saya jangan main handphone ya. Karena ingat Pak, istri perempuan itu sehari harus ngomong 30.000 kata. Kalau kurang ditambahin lagi besoknya. Makanya seorang bapak-bapak saking jengkelnya gara-gara istri itu suruh aktif di gereja. Nih kamu ikutan kur, nyanyi, ikutan pemasmur nih, ikutan juga bedanya dari satu lagu bisa komputeran. Biar kamu capek. Terus pulang ke rumah ditanya, Pak gimana istri makin lama makin berdua? Enggak, tetap aja kencang. Karena apa? Suami istri butuh banget dekat dengan suami. Maka bapak hanya memakai body language saja. Sentuh, nih, udah capek. Masa gak capek ngomong tadi? Didekati. Nah, ini membuat sebuah ketika next terakhir, maka kesimpulannya apa? Membangun kapal batas akhirnya apa? Memprioritaskan bahwa hidup dengan pasangan adalah segala-galanya. So you can build your home sweet home. Saya bisa berani. Ayah saya 2019 saya bawa ziarah satu grup keluar dari pasangan suami istri yang baik ngomong, ajak ayah sudah sendirian, ajak ayah, nggak punya uang bro, kami yang bayar, supaya ke Israel, ajak ayah. Terus saya bilang ya, mau ke Israel, dan ayah mau ada apa di sana? Itu nama Yesus tahu nggak? Randet aku ada yang membayarin, semua dengan uang jajannya juga ayah semua bayarin. Lalu dia berkata apa? Tidak mau. Loh, kok tidak mau Pak? Aku tidak enak. Masa aku pergi senang-senang? Aku punya anak 4, 3 adik-adikmu. Mereka punya mandi, mereka punya istri, mereka punya anak. Aku nggak suka kalau bahagia cuma sendirian. Aku maunya mereka juga ikut. Edan kok. Lalu saya tanya, maksud ayah apa? Nah, bapak itu cuma kesendak Solo pun bahagia. Asal bareng-bareng sudah membuat bapak bahagia. Gak perlu bapak ketemu Yesus di Israel, nanti aja di surga. Saya kagum Edan. Bapak itu bahagia selalu. Dan bapak itu kenapa bisa selalu membuat rumah ini nyaman? Bapak itu selalu memuji hasil karyanya. Ibu buatkan kopi selalu, kopi dua Josh. Sayur langsung bayam. Biasanya kan ibu kan pulang kerja kan cepat dong makan. Yang buat paling cepat buat masak itu sayur bening. Bayam selalu temannya jagung. Maka sekarang itu saya sehat sangat. Tapi belum banyak. Ayah itu kalau diberi bayam bayam gomuk enak. Aduh, hebat ya. Tidak pernah dengan sengaja menyakiti hatimu. Tidak pernah. Gila kata saya. Sampai suatu saat waktu kami mau 1000 hari misa, saya telepon ayah. Beberapa minggu lagi ibu
kekasihku. Dia selalu merindukan bersama istrinya. Tapi suatu saat itu saya ngomong pada ibu, Bu, ibu tuh selalu buat kopi enak ke bapak. Aku buat kopi selalu gina. Kopi mungkin uyuh-uyuh jalan. Uyuh jalan. Lalu saya tanya, Bu, apa resepnya? 3-2 kopi, 2 sendok gula. Oh, saya bilang, kan ingin dipuji toh. Kalau dibodoh ingin dipuji. Saya kasih kayak ayah kopi. Saya nggak cerita itu resep dari ibu. Ayah setelah minum saya berharap ayah puji. Itu kan enak loh. Bodoh. Enak. Terus saya sampai kecewa. Saya datangin ibu. Ibu itu bohong. Apa nak? Katanya itu 3 kopi, 2 sendok gula, lalu ayah masih senang. Kayak itu sih. Kasih air muda sedikit.